Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Dendam Pangeran Wentira. Cerita ini ditulis oleh Sinta Dairi. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Oh iya, cerita ini masih lanjutan dari sequel Keraton Merapi ya. Si pengung dan saya dan tetap. Hari itu Rio sudah meyakinkan dirinya dia benar-benar akan pergi ke kerajaan gaib Wentira. Dia sempat ragu dan tentunya takut, tapi demi teman masa kecilnya Krepa, Rio nekat pergi ke sana. Krepa, penampilanmu terlalu mencolok. Pakailah jubah hitam ini. Jubah ini sangat cocok denganku. Aku suka. Jubah yang diberikan Rio bukanlah jubah sembarangan. Jubah tersebut terbuat dari energi mara, dan hanya makhluk yang memiliki ilmu mara yang bisa menggunakan jubah tersebut. Akhirnya yang ditunggu telah tiba. Rio pergi menuju lokasi kerajaan gaib Wentira berada. Tentunya sudah dalam kondisi meraga sukma saat mereka tiba di hutan perbatasan kota Palu. Seperti ada acara besar yang terjadi di tengah hutan. Setelah mereka mendekat, itu adalah pasar, ada juga panggung hiburannya. Sepertinya ada acara besar di sini. Benar, jika ada acara seperti ini, pasti pihak kerajaan sedang melangsungkan pernikahan. Kira-kira siapa yang menikah ya? Apa peduliku tentang siapa yang menikah? Tenanglah Krepa, dengan adanya acara seperti ini bukankah akan lebih mudah masuk wilayah Wentira? Kau kira semudah itu? Tidak sembarangan orang bisa masuk kerajaan Wentira. Mereka semua ini yang sedang merayakan bahkan tidak memiliki hak untuk masuk. Sudah jelas bukan? Kenapa mereka membuat perayaan di sini? Bukannya ikut merayakan di dalam wilayah Wentira. Lalu bagaimana nanti kita masuk ke wilayah Wentira? Aku punya rencana kerajaan yang diberikan ibuku sebelum saudaraku membawa aku ke dunia manusia. Rencana yang kau maksud adalah kalung yang selalu kau pakai itu? Ya, kau benar. Ayo kita tanya mereka untuk mendapat informasi. Rio kemudian masuk ke dalam kerumunan para makhluk yang sedang melakukan aktivitasnya. Mampir tuan, ada darah gagak segar. Silakan dilihat, banyak koleksi benda bertuah. Budak cantik, budak kuat, silakan ditawar. Ucap beberapa pedagang di pasar gaib. Situasinya hampir sama dengan pasar tradisional pada umumnya. Hanya saja barang dan makanan yang dijual sangat tidak lazim. Boleh aku bertanya, perayaan untuk apa yang sedang dilakukan di sini? Kau pasti bukan berasal dari sini. Baiklah, akan aku beritahu padamu secara gratis. Perayaan ini untuk menyambut pernikahan Pangeran ke-77. Konon Pangeran ke-77 akan memberikan 100 kuota bagi kita yang beruntung untuk memasuki kerajaan dan sekaligus bisa menyaksikan arena pemilihan putra mahkota. Luar biasa bukan? Wah, benarkah? Terima kasih informasinya. Aku akan ikut merayakan. Semoga beruntung kawan. Raja Kerajaan Wentira, Ayah Krepa, memiliki 99 istri. Satu istri melahirkan satu orang anak. Raja Wentira memilih calon putra mahkota dengan cara sayembara. Adu kekuatan di arena pertarungan hidup dan mati. Bagi mereka yang memiliki nyali dan kemampuan tinggi, mereka berhak untuk menjadi putra mahkota.
Di arena pertarungan yang dinilai adalah kemampuan individu, setelah itu ada pertarungan kelompok, di mana para pangeran berhak merekrut prajurit manapun untuk menjadi sekutunya. Pertarungan kelompok ini untuk membuktikan seberapa cakapnya mengatur strategi dalam pertempuran. Dari 99 istri Raja Wontira, hanya ada 40 laki-laki yang lahir. Sisanya perempuan, meskipun Raja Wontira memperbolehkan anak perempuan untuk ikut serta dalam perebutan putra mahkota. Tapi rata-rata anak perempuan Raja Wontira takut ikut serta dalam perebutan mendapatkan gelar putra mahkota. Krepa adalah pangeran ke-10, saudaranya yang membuangnya adalah pangeran ketiga dan beberapa pangeran lain yang menjadi sekutu pangeran 3. Alasan mereka membuang Krepa hanyalah masalah sepele karena Krepa diberikan sedikit perhatian oleh wanita tercantik di kerajaan Wontira, yaitu putri ke-8 Shanna. Saat itu Krepa sedang dijahili oleh pangeran ketiga dan yang lainnya. Saat Krepa melarikan diri, dia terjatuh tepat di hadapan Shanna putri ke-8. Oh, saudaraku ke-10, hati-hatilah melangkah. Apa kau terluka? Mari aku bantu. Tidak apa-apa. Melihat perlakuan Shanna yang lemah lembut kepada Krepa, pangeran ketiga marah dan merencanakan membuang Krepa ke dunia manusia. Masih di tempat keramaian di acara pernikahan pangeran ke-77, di samping panggung hiburan ada sebuah papan yang cukup besar. Di sana tertulis pengumuman bahwa pangeran ke-77 akan ikut berpartisipasi dalam perebutan putra mahkota. Dan dia merekrut makhluk yang memiliki kemampuan untuk mendukungnya karena pangeran ke-77 yakin dengan kemampuan individunya. Jadi dia harus mengumpulkan kekuatan untuk pertarungan kelompok. Terlihat beberapa makhluk dengan aneka bentuk berbaris untuk melakukan pendaftaran menjadi sekutu pangeran ke-77. Pastinya menjadi sekutu pangeran ke-77 akan memiliki keuntungan, yaitu mereka bisa bebas masuk ke wilayah Wontira karena terkait kontrak. Sedangkan 10 kota yang disediakan sebelumnya bersifat bebas tanpa ada ikatan kontrak juga. Berbaris yang rapi, jangan berdesakan. Semuanya pasti mendapatkan giliran. Hei, kalian berdua, mau kemana? Berbarislah. Salah satu prajurit melihat keberadaan Rio dan Krepa yang berjalan menuju pintu gerbang. Berhenti. Antrian ada di sana. Ini wilayah terlarang. Kalian tidak bisa masuk. Kembalilah ke tempatmu. Setelah penjaga itu memegang pundak Krepa, tiba-tiba tangannya meleleh. Rio sudah mengatakan sebelumnya mereka tidak perlu bertindak terang-terangan. Karena Krepa juga seorang pangeran, kenapa tidak memanfaatkan situasinya dan ikut bergabung dalam perebutan putra mahkota? Lagi pula membunuh sesama saudara di arena persaingan diperbolehkan. Jelas ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Krepa sengaja tidak membunuh penjaga itu. Dia hanya melumpuhkan satu lengan penjaga gerbang tersebut. Apa yang kau lakukan? Rio dan Krepa kemudian dikepung oleh puluhan prajurit yang cukup kuat. Saat Krepa hendak menunjukkan lencananya, tiba-tiba seseorang mendekatinya. Hentikan kalian semua. Pangeran ke-77. Para prajurit menunduk hormat. Aku adalah Asla, pangeran ke-77. Siapakah kedua kawan ini? Salam pangeran ke-77. Kami hanya makhluk asing yang tidak sengaja lewat. Oh, kalian bukan berasal dari wilayah sini. Aku melihat keributan barusan. Rekanmu sangat kuat, bisa mengalahkan penjaga gerbang tanpa melakukan apa-apa. Apa kalian ingin masuk ke wilayah Wontira? Bagaimana jika kalian melayaniku? Kebetulan aku membutuhkan orang hebat seperti kalian. Apa pangeran ke-77 secara pribadi memintanya? Sungguh beruntung mereka. Benar, itu kesempatan yang tidak mungkin ada dalam 1000 abad. Siapa kiranya mereka berdua hingga membuat pangeran tertarik? Entahlah, pasti mereka bukan orang sembarangan.
Kami tidak tertarik. Hei, apa yang kau katakan? Pangeran memberimu kesempatan bagus, kenapa kau kasar sekali? Hentikan, jangan ikut bicara. Baik, maaf pangeran. Nada bicaranya cukup sombong. Meskipun mereka tahu aku adalah pangeran ke-77. Sepertinya mereka berdua bukan orang sembarangan. Aku harus mendapatkan mereka sebagai dukunganku. Lalu apa yang kalian ingin lakukan? Mungkin aku bisa membantu. Gila, pangeran masih bersikap lembut dan masih memberikan bantuan meskipun diperlakukan tidak pantas. Kira-kira siapa kedua orang itu ya? Entahlah. Kami ingin masuk ke wilayah Ventira, pangeran. Panggil saja aku Asla. Aku bisa bantu kalian. Aku akan berikan 2 slot kuota untuk memasuki wilayah Ventira. Tapi sebagai gantinya, kalian berdua harus melindungiku ketika pertarungan kelompok dimulai untuk merebutkan posisi putra mahkota. Jika aku terpilih menjadi putra mahkota, kalian berdua akan aku berikan wilayah di Ventira. Dengan kata lain, kalian bisa menjadi penduduk kerajaan Ventira dan kalian bisa mendapatkan pekerjaan di istana Ventira. Para makhluk dan para prajurit yang mendengar ucapan Asla sangat terkejut mendengar penawaran yang diberikan kepada Rio dan Krepa. Jangankan memiliki wilayah di Ventira, menjadi salah satu prajurit rendahan di kerajaan Ventira saja sudah menjadi keberuntungan yang sangat luar biasa. Tapi maaf, kami harus menolak kebaikan pangeran. Tentu penawaran ini akan menjadi kecemburuan sosial. Jadi kami tidak ingin banyak masalah. Saya harap pangeran tidak sakit hati. Kalian sungguh luar biasa. Bahkan penawaran seperti ini tidak kalian terima. Aku jadi penasaran dari mana kalian berasal. Tapi sebelum itu, jika bukan karena wewenangku, kalian juga tidak akan bisa masuk wilayah Ventira. Tolong pertimbangkan penawaranku. Aku tidak butuh wewenangmu untuk masuk. Apa kalian ingin menerobos? Jangan harap kalian bisa melewati kami. Salam Tuan Pangeran ke-77. Oh, Jenderal Baba, apa yang membawamu ke sini? Aku mendengar ada seseorang yang melukai bawahanku. Aku ingin tahu siapa yang berani arogan di sini, menolak niat baik pangeran. Kita lihat bagaimana mereka bisa masuk ke wilayah Ventira. Kau jenderal yang bertugas menjaga gerbang ini, bukan? Aku perintahkan buka gerbangnya. Itu lencana pangeran ke-10. Baik pangeran ke-10, sesuai perintah Anda, buka gerbangnya. Asla juga sangat terkejut. Selama ini dia mengobrol dengan kakak tertuanya, yaitu pangeran ke-10 yang memiliki wewenang di atas dirinya. Pangeran ke-10 dirumorkan telah menghilang, bahkan di antara saudaranya yang lain beranggapan pangeran ke-10 sudah mati. Tapi ada juga yang beranggapan bahwa pangeran ke-10 sedang menjalani pelatihan di satu tempat yang jauh. Tentunya informasi tersebut datang dari ibunya Krepa, karena ibunya terpaksa mengatakan demikian untuk menjaga posisinya di wilayah Ventira. Walaupun sebetulnya ibunya tidak tahu di mana anaknya berada saat itu, ibunya hanya berdoa keajaiban terjadi dan anaknya pulang. Ibu Krepa lebih tahu kondisi Krepa dari siapapun. Anaknya memang lemah. Sebetulnya ibunya sendiri tidak yakin anaknya masih hidup. Setelah bertahun-tahun, ibu Krepa dipindahkan ke tempat di pinggiran wilayah Ventira dan tidak lagi tinggal di istana Ventira seperti istri raja yang lainnya. Hal itu terjadi karena raja mendengar rumor bahwa Krepa telah mati, jadi tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari ibunya Krepa. Ibunya Krepa tinggal di pinggiran wilayah Ventira dengan beberapa pengawal setianya hingga saat itu. Aku sungguh bodoh. Bisa-bisanya aku mencoba merekrut mereka menjadi bawahanku. Jika aku tahu dia adalah kakak ke-10, aku tidak akan mengatakan sesuatu yang memalukan seperti itu.
Kakak ke-10, maafkan aku telah bertindak tidak sopan. Krepa, jawablah yang benar. Dia tidak bermaksud buruk kepada kita sebelumnya. Kau adalah orang yang cukup baik daripada saudaramu yang lain. Jadi, kakak tidak marah kepada aku. Buat apa aku marah? Apakah kakak pulang kali ini ingin ikut serta dalam perebutan putra mahkota? Aku tidak peduli itu. Sekarang aku ingin menemui ibuku. Aku temani kakak. Aku tahu di mana ibu kakak berada. Bukankah ibuku di istana? Banyak hal yang terjadi saat kakak pergi berlatih. Ayo aku antar dan akan aku ceritakan semuanya yang aku tahu. Mereka kemudian menuju kediaman ibu Krepa yang bernama Nyonya Gulan. Rio tidak bisa berkata apa-apa saat melihat di dalam wilayah Wantira. Dia terpana oleh keindahan alamnya dan bangunan megah yang berkilau, yang terbuat dari emas dan permata. Bahkan kerikil di tanah saja murni terbuat dari emas. Rio membayangkan bagaimana jika dia mengambil tanah yang di sana satu truk penuh. Jelas dia akan menjadi kaya raya, tapi hal itu mustahil Rio lakukan dalam kondisi meraga sukma. Dia hanya bisa menikmati secara visual saja. Siapa yang mengatakan aku pergi berlatih Aslah? Sebenarnya banyak rumor yang beredar menghilangnya kakak. Banyak yang percaya bahwa kakak telah mati. Bahkan ayah juga percaya kakak mati. Maka dari itu, Nyonya Gulan dipindahkan di pinggir wilayah Wantira. Aku tidak peduli dengan semuanya asalkan ibuku baik-baik saja. Itu sudah cukup. Nyonya Gulan baik-baik saja selama ini. Beberapa kali kakak ketiga dan yang lainnya selalu mempersulit Nyonya Gulan. Tapi Kasyana selalu mencegah mereka. Sebagai kakak ke-8 dan tercantik di seluruh wilayah Wantira, Kasyana selalu bersikap adil kepada siapapun. Kurang ajar, bahkan dia juga mempersulit ibuku. Tunggu saja kau Ragna. Aku akan buat perhitungan dengannya. Aku dengar dari Kasyana, kakak menghilang selama ini disebabkan kakak ketiga. Nyonya Gulan selalu menutupinya. Beliau menyebarkan kabar bahwa kakak pergi jauh untuk berlatih. Jika kakak ingin membalas perbuatan Kak Ragna, ikut merebutkan posisi putra mahkota adalah cara yang cepat. Aku sudah memikirkan itu. Ngomong-ngomong, Pangeran Asla baru saja menikah kan? Selamat Pangeran. Wah, terima kasih. Aku penasaran kenapa kakak ke-10 sangat menuruti ucapannya. Apa yang istimewa dari orang ini? Setelah beberapa saat kemudian, mereka tiba di pelosok wilayah Wantira. Suasananya sungguh asri dan sejuk. Ada bangunan yang cukup besar di tepi sungai yang jernih. Terdengar suara air yang berjatuhan di belakang rumah tersebut. Suara tersebut adalah air terjun yang sangat indah. Rumah besar tersebut dikelilingi gerbang dengan berbagai hiasan emas terukir di gerbangnya. Ada 2 sosok prajurit besar yang menjaganya. Berhentilah. Siapa kalian? Ini adalah wilayah Nyonya Gulan. Ini tempat terlarang bagi siapapun. Aku Pangeran ke-77. Mereka adalah... Pergilah. Kami tidak peduli dengan kau Pangeran. Ini adalah wilayah Nyonya Gulan. Pergilah. Aku suka prajurit sepertinya. Dia benar-benar tegas. Kalian tetap tidak akan aku izinkan untuk masuk meskipun memuji kami. Lambang Kleopatra di sirah kalian itu. Apa kalian prajurit penjaga Kasyana? Benar. Kami prajurit Ratai. Kami berdua ditugaskan di sini untuk menjaga Nyonya Gulan. Prajurit Ratai adalah pasukan elit yang dimiliki Istana Wantira. Kasyana bahkan menempatkan mereka berdua di sini sebagai penjaga gerbang. Bahkan aku sendiri tidak bisa hanya mendapatkan 1 prajurit Ratai. Kasyana sungguh luar biasa. Kedatangan kami ke sini bukan untuk mempersulit Nyonya Gulan, tetapi anaknya Pangeran ke-10 telah kembali.
Kami akan menunggu di sini. Tolong sampaikan kepada Nyonya. Baiklah, karena kalian sangat sopan, akan aku sampaikan pesan kalian. Aslam mulai paham cara mendekati prajurit teratai. Dia selalu menyanjung prajurit teratai satunya. Mereka berdua prajurit teratai yang menjaga gerbang bernama Gomu dan Boda. Setelah beberapa saat, tiba-tiba pintu gerbang terbuka dengan paksa dari dalam. Di mana anakku? Semua kaget dengan kemunculan Nyonya Gulan yang tiba-tiba mendobrak pintu gerbang. Krepa, temui ibumu. Krepa perlahan mendekati ibunya, tetapi ibunya perlahan mundur karena takut dengan aura yang dikeluarkan oleh Krepa. Krepa berhenti bergerak dan melepas jubahnya, kemudian dia menunduk. Ibu, Cangger telah kembali dari berlatih. Kau Cangger. Kau benar-benar Cangger. Krepa memiliki nama asli Cangger. Nama tersebut adalah nama panggilan yang diucapkan hanya oleh ibunya. Ayahnya Raja Wontira belum sempat memberikan nama padanya karena ada syarat tertentu bagi seorang anak untuk diberikan sebuah nama. Syarat tersebut adalah membangkitkan kemampuan bawaan seperti ranah jiwa. Karena Krepa dari kecil sangat lemah dan tidak bisa membangkitkan kemampuan bawaannya, dia masih belum diberikan nama oleh ayahnya. Nama seorang anak raja hanya sang raja yang berhak memberikan nama. Ibunya tidak memiliki hak untuk memberikan nama. Maka dari itu ibu Krepa hanya memberikan nama panggilan saja, yaitu Cangger yang diartikan anak malang. Suasana harum menyelimuti saat mereka bertemu. Gulan tidak berharap bisa bertemu dengan anaknya lagi. Tapi keajaiban telah terjadi dan membawa mereka bertemu. Krepa yang memiliki watak kejam tertunduk diam di hadapan ibunya. Dia mencoba untuk tetap tegar. Lihatlah anakku sekarang. Jika Cangger yang dulu pasti akan menangis. Badanmu yang kurus sekarang sudah menjadi kekar dan berotot. Wajahmu yang hitam sekarang menjadi tampan. Ternyata selama ini kau sudah berjuang sangat keras, Cangger. Semua ini karena guruku, Ibu. Dialah yang membimbingku dan melindungiku selama ini. Kau punya guru? Di mana? Kenapa tidak kau ajak kemari? Dia adalah guruku, Ibu. Maafkan aku, sungguh tidak menyangka guru anakku semudah dan segagah ini. Terima kasih telah merawat anakku. Jika boleh tahu Anda dari mana? Anakmu berlebihan, Nyonya. Kami tumbuh bersama. Dia adalah teman terbaikku. Kami belajar bersama dan menjaga satu sama lain. Aku adalah manusia. Saat itu, panjang lebar Rio menceritakan semuanya. Dia seorang manusia. Yang benar saja. Keberuntungan kakak ke-10 sungguh luar biasa. Aku sungguh sangat iri. Ternyata Anda seorang manusia. Terima kasih. Satu berkah yang luar biasa bagi anakku bisa dibimbing oleh seorang manusia. Gulan bersujud. Tolong jangan lakukan itu. Berdirilah, Nyonya. Mereka kemudian pindah ke dalam rumah, saling bercengkrama dan mengakrabkan satu sama lain. Saat momen bahagia berlangsung, tiba-tiba ada keributan terjadi di luar gerbang. Hei Jalang, keluar kau! Siapa yang dia panggil Jalang? Sudahlah, Cangger. Nanti mereka juga pergi dengan sendirinya. Mereka tidak akan bisa masuk. Gomu dan Boda tidak mungkin bisa mereka lewati. Gulan wanita Jalang, keluar kau! Sekali lagi sosok itu berteriak dengan jelas menyebut nama Ibu Krepa. Kali ini Krepa tidak bisa tinggal diam. Amarah Krepa memuncak dan menemui sosok kurang ajar yang berkata tidak sopan tersebut. Apa yang akan Krepa lakukan? Apakah dia akan mengamuk? Krepa sangat marah. Dia tidak tahan lagi mendengar seseorang berteriak menghina ibunya. Dalam sekejap Krepa menghilang dan berada di depan gerbang. Siapa kalian? Kau sendiri siapa tiba-tiba muncul? Apa kau juga penjaga baru jalan itu? Siapa yang kau sebut Jalang?
Siapa lagi kalau bukan Gulan wanita jalan sialan itu? Beberapa dari mereka menertawakan hal tersebut. Krepa tidak bisa menahan diri. Kamu ceritamu apa ini? Tolong aku. Krepa, cukup. Krepa langsung menghentikan serangannya dan membiarkan yang lainnya kabur. Monster, lari! Kau berani membunuh di wilayah Wantira? Lihat saja nanti. Anakku yang lemah dan cengeng sekarang menjadi kuat. Aku sungguh lega. Mereka pantas mendapatkannya. Siapa mereka itu, Nyonya? Aku tidak tahu pasti. Yang jelas mereka pasti ada hubungannya dengan para pangeran yang selalu mencoba menyulitkan aku. Ada seseorang mati di sini. Kali ini kita pasti dalam masalah. Ibu tidak perlu khawatir. Aku Asla akan mengurus masalah ini. Serahkan saja padaku. Ternyata tidak hanya Shana yang memiliki hati yang bersih. Terima kasih, Asla. Jangan begitu, Ibu. Kalau begitu, Asla pamit. Kakak, aku pergi. Pergilah. Semenjak Gulan pindah di pinggiran wilayah Wantira, dia selalu mendapatkan perlakuan yang buruk dari beberapa orang. Dia sangat tidak dihormati lagi sebagai istri Raja Wantira. Tentunya, perlakuan yang dialami oleh Gulan ditutup rapat-rapat jangan sampai Raja Wantira tahu. Gulan sendiri tidak bisa mengadu pada suaminya, bertemu saja sulit bagaimana caranya mengadu. Bahkan beberapa prajurit yang sebelumnya melindungi Gulan telah mati karena melindunginya. Banyak yang menginginkan tempat dia tinggal. Ucapan hinaan sudah sering dia dengar, tapi hanya sebatas itu saja. Saat kedua prajurit Rata yang menjaga Gulan sebelumnya, bahkan Gulan sempat mengalami tindakan yang tidak pantas oleh beberapa makhluk yang sengaja mencari masalah. Untung saja Shana membantunya. Meskipun dalam lingkungan Shana, Nyonya Gulan tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan keluar dari kediamannya saja dia tidak berani. Selama ini Shana yang merawatnya, mencukupi segala kebutuhan Nyonya Gulan. Beberapa hari setelah kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Krepa, Shana dan rombongannya datang ke kediaman Gulan. Dia khawatir terjadi sesuatu pada Nyonya Gulan. Dengan persiapan yang cukup dan beberapa prajurit teratai dia bawa. Ibu, apa ibu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Shana. Terima kasih sudah banyak membantu. Jangan begitu, Ibu. Kita semua keluarga. Ibu, siapa kedua orang itu? Kamu juga tidak mengenalinya, Shana. Dia Cangger. Dia telah kembali. Kau adik kecilku yang dulu itu. Benarkah? Syukurlah kau baik-baik saja. Terima kasih. Aku baik-baik saja. Krepa malu melihat kecantikan yang luar biasa di hadapannya. Rio terpana melihat kecantikan Shana. Tidak pernah sekalipun dia menemukan makhluk secantik itu di dunia manusia. Tubuhnya indah, aromanya harum bahkan tercium dari jarak puluhan meter. Kecantikannya bagaikan bidadari karena Shana adalah satu-satunya putri raja keturunan peri. Tidak sembarangan orang bisa melihat wajahnya secara utuh. Bahkan ada yang rela mati hanya sekedar melihat senyum Shana. Nyonya Gulan berbisik kepada Shana menceritakan singkat mengenai Rio. Saat itu juga Shana menyapanya. Terima kasih Tuhan telah mendidik adikku selama ini. Kepribadian adikku yang luar biasa ini pasti karena didikan Anda. Sangat beruntung bisa bertemu dengan manusia seperti Anda, Tuhan. Jangan seperti itu. Sudah takdir mempertemukan kami. Begitu juga sekarang ini. Aku juga beruntung bisa bertemu makhluk seindah dan secantik dirimu. Shana tersipu malu. Itu adalah pertama kali baginya dia disanjung seperti itu. Ucapan Rio tidak memiliki niat tertentu, murni dari dalam hatinya. Berbeda dengan beberapa saudaranya. Memuji hanya untuk memilikinya karena Shana mampu membaca isi hati setiap makhluk yang ada. Tuan Putri, ada apa denganmu? Tidak ada apa-apa. Persiapkan semuanya, kita akan kembali. Aku terlalu khawatir sebelumnya. Syukurlah jika adik sudah kembali. Ibu, adik,
Aku akan kembali. Maaf, aku tidak bisa berlama-lama. Hati-hati anakku. Salam buat Nyonya Ernest. Sudah ada ribuan lelaki yang menyanjung Tuan Putri, tapi baru kali ini aku melihat Tuan Putri tersipu malu. Apa istimewanya makhluk ini? Gumam pelayan Shana dalam hati. Ernest adalah ibu Shana. Konon Ernest berasal dari dunia luar, dunia gaib yang berada di luar wilayah Wentira. Raja Wentira bertemu dengan Ernest di tempat yang sangat jauh ketika Raja Wentira belum menjadi raja. Sebagai seorang putra mahkota, dia telah membunuh lebih dari 70 saudaranya dalam pertandingan perebutan putra mahkota. Sebagai pemenangnya, putra mahkota harus melakukan perjalanan jauh untuk mengasah kemampuannya dan menambah wawasannya. Dari berbagai tempat dia kunjungi, ada beberapa tempat yang tidak berani dia masuki. Salah satunya daratan iblis, lautan kematian, dan beberapa tempat yang lainnya. Ernest adalah putri dari kerajaan peri di benua Eropa. Ernest bertemu dengan Raja Wentira saat ayah Ernest mengadakan sayembara, dan hadiahnya adalah menikahi putrinya. Saat itu Raja Wentira menjadi pemenangnya. Kembalinya pangeran ke-10 telah menyebar di kalangan istana. Beberapa sosok yang terbunuh sebelumnya tidak dipermasalahkan karena bantuan Asla yang menjelaskan semuanya yang terjadi. Pangeran Wentira memiliki wewenang yang mutlak. Siapapun yang menghinanya dibunuh adalah hukuman yang ringan. Meskipun di kalangan istana mengetahui kembalinya pangeran ke-10, tidak semua pangeran tahu tentang pangeran ke-10. Sebab Krepa dibuang saat dia masih kecil, dan beberapa pangeran yang lain ada yang belum lahir. Dari 10 anak raja mereka adalah anak tertua dan memiliki wewenang yang tertinggi daripada pangeran lainnya. Dan pastinya yang memegang wewenang tertinggi adalah pangeran ke-1. Untung saja pangeran 1 tidak memiliki sikap yang buruk seperti pangeran ke-3. Mengetahui anaknya yang ke-10 telah kembali, Raja Wentira secara pribadi mengunjungi kediaman istrinya Gulan. Selamat datang yang mulia. Maafkan aku Gulan. Aku mengira anakku sudah mati. Ternyata sekarang kau sudah menjadi seorang pria yang hebat. Terima kasih ayah. Mungkin terlambat, tetapi aku akan tetap memberikanmu sebuah nama. Aku akan menamaimu Asoka. Aku tidak memaksamu ingin menggunakan nama Asoka, tapi setidaknya kewajibanku telah selesai. Krepa, Asoka terdengar keren. Terima kasih ayah. Istriku Gulan, kembalilah ke istana. Sudah seharusnya kau berada di istana. Terima kasih yang mulia. Aku sudah sangat nyaman di sini. Baiklah, aku tidak akan memaksamu. Akan aku tinggalkan 20 prajurit teratai untuk menjaga tempat ini. Dan kau Asoka anakku, apa kau akan ikut berpartisipasi dalam perebutan putra mahkota? Tentu aku akan ikut ayah. Bagus. Buatlah dunia ini terkejut anakku. Aku tunggu aksimu di arena. Perlu kau ketahui, mulai sekarang carilah sekutumu untuk mendukungmu dalam pertarungan kelompok nantinya. Baik ayah. Anakku, sangat beresiko jika ikut perebutan putra mahkota. Kau bisa kehilangan nyawamu. Aku tahu ibu. Aku sudah mempersiapkannya. Kau belum lama kembali. Aku takut kehilanganmu lagi, nak. Percayalah pada anakmu Nyonya. Dia akan baik-baik saja. Benar ibu. Ibu tidak perlu khawatir. Ibu hanya bisa berdoa yang terbaik untukmu, nak. Keputusan Krepa sudah bulat. Dari awal dia sudah berniat untuk ikut dalam perebutan putra mahkota. Bukan untuk menjadi putra mahkota, tetapi untuk balas dendam kepada saudaranya yang telah membuangnya. Krepa memang cukup kuat saat itu, tetapi dia juga tidak tahu seperti apa kemampuan pangeran ketiga saat ini. Mau bagaimanapun, wewenang seorang pangeran ketiga tidak bisa dianggap remeh. Tidak ada yang berani menyinggungnya di wilayah Wentira. Dan sebenarnya Raja Wentira adalah makhluk yang keji. Dia sangat senang melihat anak-anaknya saling bunuh dalam perebutan putra mahkota.
Tapi mau bagaimanapun tradisi perebutan putra mahkota sudah terjadi ribuan abad yang lalu. Tradisi ini tidak akan pernah hilang. Setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya pertandingan di arena hidup dan mati akhirnya dimulai. Di satu tempat di wilayah Wentira, di lokasi arena pertarungan, arena dikelilingi oleh tembok tinggi di mana para penonton duduk menyaksikan pertandingan yang akan berlangsung. Kurang lebih mirip seperti arena gladiator. Di barisan atas menghadap tepat di arena adalah kawasan VIP yang hanya ditempati oleh anggota kerajaan. Meskipun tempat kosong saat itu, tapi arena penonton sudah sangat penuh. Ayo dimulai. Ya benar, segera dimulailah. Aku bayar mahal bukan untuk duduk. Di bawah ruangan VIP, ada tempat terbuka. Di sana duduk 7 sosok kuat yang terkenal sebagai 7 panglima besar Wentira. Mereka sebagai pengawas pertandingan. Jika ada salah satu pangeran yang bertindak curang, hanya mereka yang berani mencegahnya. 7 panglima besar adalah pondasi kerajaan Wentira. Salah satu pasukan mereka bisa menutupi samudra, bahkan membuat jagat gaib berguncang hanya dengan teriakan para pasukan 7 panglima besar Wentira. Prestasi terhebat mereka adalah saat mereka bertempur melawan pasukan Istana Langit. Meskipun tidak bisa ditentukan pemenangnya, tapi mampu mengimbangi kekuatan Istana Langit adalah prestasi yang luar biasa. Kerajaan Wentira memiliki 7 panglima besar dan ribuan jenderal. Dikatakan kerajaan gaib Wentira adalah kerajaan yang paling makmur dan paling besar di seluruh Nusantara. Semuanya diam! Teriak salah satu panglima besar dengan wujud yang luar biasa perkasa. Mereka sudah tidak sabaran. Mereka hanya makhluk bodoh, Risi. Kalian sudah terbiasa hidup nyaman. Apa kalian pernah duduk di antara mereka? Sesak berdempetan bau. Wajar mereka ingin segera melihat pertandingannya. Kita memang pondasi kerajaan, tapi adanya mereka juga sebuah kerajaan ini ada. Jadi jangan memandang mereka rendah. Hehehe, Dewi Yin memang lebih memahami mereka. Para panglima besar lainnya memilih untuk diam. Dewi Yin masih memiliki hubungan darah dengan Putri Shana karena Dewi Yin adalah adik dari Ibu Shana. Sesaat kemudian rombongan anggota kerajaan muncul. Raja Wentira berdiri tegak di ruangan VIP dan bersiap untuk menyambut rakyatnya. Maaf telah lama menunggu. Terima kasih sudah hadir semuanya. Dengan ini arena pertarungan memperebutkan putra mahkota dimulai. Peraturannya sederhana. Untuk menjadi pemenang, lawan menyerah atau mati. Jika kedapatan curang akan langsung didiskualifikasi dan dicopot haknya sebagai pangeran. Sorak penonton mulai menggema. Inilah yang dinantikan oleh mereka. Raja Wentira duduk di depan. Samping kanan kirinya adalah istri pertama dan kedua beserta anak mereka yang akan berpartisipasi dalam perebutan putra mahkota. Di sampingnya lagi adalah istrinya yang lain, istri ketiga sampai ke-99 beserta anak-anaknya. Pecundang itu ternyata masih hidup. Syukurlah dia ikut. Kali ini aku akan habisi dia. Kakak tidak perlu melakukan itu. Biar saudara yang lainnya yang mengurusnya. Kau benar, Rodit. Jadi aku bisa fokus pada kakak pertama dan kedua. Sepertinya kakak ketiga dan keenam merencanakan sesuatu. Jika mereka berniat mencelakai kakak ke-10, aku tidak akan tinggal diam. Kak Shana pasti juga tidak akan diam saja. Kak Shana, sepertinya kakak ketiga dan ke-6 sedang merencanakan sesuatu untuk mencelakai saudara ke-10. Kali ini Kak Shana tidak bisa melindunginya. Saudara ke-10 tidak lagi butuh perlindungan dariku. Dia sudah menjadi pangeran yang kuat. Kau akan tahu sendiri nanti, Putri Lunar. Kak Shana sungguh mempercayai saudara ke-10. Sepertinya akan menarik. Aku menantikan itu. Ucap Lunar putri ke-7.
Yang ikut berpartisipasi dalam perebutan putra mahkota totalnya ada 30 peserta, meskipun sebenarnya ada 40 pangeran. 10 di antaranya memilih untuk tidak ikut pertarungan di arena untuk menyaingi peserta. Hanya 10 pangeran yang lolos ke babak berikutnya, yaitu pertarungan kelompok. Cangger, hati-hatilah, jangan memaksakan dirimu. Ibu tidak perlu khawatir. Aku tahu batasku. Perhatian, pertandingan akan segera dimulai. Peraturannya sederhana. Selain menjadi pengawas, ketujuh panglima besar juga menjadi wasit di pertandingan tersebut. Algo menjelaskan peraturan dalam pertandingan tersebut sangat sederhana. Para pangeran bisa memilih lawannya sendiri untuk bisa lolos ke babak berikutnya. Mereka cukup menang 3 kali dan kalah setidaknya 2 kali. Yang kalah 3 kali berturut-turut atau mati akan langsung gugur. Tentu yang bisa menang lebih dari 3 kali akan mendapatkan hak istimewa. Dan yang mampu menang lebih dari 3 kali tanpa mengalami kekalahan akan mendapatkan hak khusus juga. 10 pangeran yang lolos ke babak berikutnya mendapatkan hak untuk memilih 5 jenderal untuk mendukung pertarungan kelompok di babak berikutnya. Meskipun setiap para pangeran beberapa sudah memiliki jenderal yang mendukungnya, mendapatkan 5 jenderal tambahan pastinya akan menjadi dukungan yang lebih kuat. Rata-rata setiap jenderal memiliki 100 prajurit. Hak istimewa mendapatkan keuntungan yaitu mendapatkan tambahan 10 jenderal sebagai dukungan. Dan untuk yang mendapatkan hak khusus, mereka bisa memilih salah satu panglima besar sebagai pendukungnya. Akan tetapi panglima besar tidak akan ikut bertarung. Dia hanya akan melindungi base yang menjadi markasnya saja. Dengan ini pertandingan dimulai. Segera suruh saudara yang lain memulainya. Pangeran ke-6 melirik ke arah saudaranya yang lain untuk segera beraksi. Baiklah, aku maju duluan. Ucap pangeran ke-90 termuda di antara pangeran yang lain. Dia melompat dari posisinya dan terjun ke arena. Aku menantang saudara ke-10. Majulah. Hah? Apa kata Pangeran Ludo? Pangeran ke-10? Bukankah rumor mengatakan dia telah mati? Itu hanya rumor. Yang aku dengar Pangeran 10 pergi berlatih. Itu benar. Saudaraku melihat pangeran ke-10 kembali saat berada di pintu gerbang. Pangeran ke-90 sungguh arogan. Pertandingan pertama langsung menantang pangeran tertua. Ludo adalah sekutu pangeran ketiga. Dia sengaja ingin mempermalukan pangeran ke-10 dan membuktikan bahwa dirinya yang lebih pantas menjadi pangeran ke-10. Baru mulai dimulai. Saudara ke-10 sudah harus tampil lebih awal. Krepa tiba-tiba berada di arena. Bahkan beberapa penonton tidak menyadarinya, termasuk Ludo yang sedari tadi berkoar menantang Krepa dengan ucapannya yang menjengkelkan. Ludo tidak sadar bahwa Krepa sudah ada di belakangnya. Kak, sepertinya saudara ke-10 sudah banyak berkembang. Ucap pangeran kedua Lukas. Aku malah terkejut. Sosok lemah sepertinya bisa memiliki kemampuan yang membuatku terkesan. Sepertinya saudara ke-10 sangat menarik. Balas pangeran ke-1 Argus. Dengarkan. Pertarungan ini diperbolehkan untuk saling membunuh. Lebih baik menyerah jika tidak mampu. Kalian paham? Baik, panglima besar. Baik. Aku umumkan. Pertarungan pertama pangeran ke-90 Ludo menantang pangeran ke-10 Asoka. Dimulai. Aku tidak akan membiarkanmu menyerah sebelum ke babak belur, Asoka. Jangan mati ya. Sebagai pangeran termuda, sudah seharusnya dia menghormati saudaranya yang lebih tua. Ke-10 pangeran adalah generasi pangeran tertua yang memiliki wewenang yang lebih tinggi dibandingkan dengan pangeran lainnya. Menyebut ke-10 pangeran dengan sebutan nama adalah penghinaan yang besar. Bahkan pangeran pertama tidak pernah melakukan itu, kecuali hanya kepada pangeran kedua. Karena pangeran pertama sangat dekat dengan pangeran kedua. Ludo langsung menyerang dari depan. Bekas serangannya menghancurkan arena pertarungan. Sayangnya Ludo hanya menyerang angin. Kau boleh juga, tapi apa gunanya hanya bisa menghindar? Memang benar seperti yang dikatakan kakak ketiga. Kau
ini hanya bisa lari. Ternyata kau sekutu si brengsek itu ya. Baiklah, akan aku berikan contoh buat mereka. Krepa kemudian berubah menjadi kabut tebal. Mau pakai trik apa kau, ha? Apa ini? Sakit. Tolong. Ludo tidak sempat untuk meminta tolong, bahkan tidak bisa untuk mengatakan menyerah. Para penonton bergidik ngeri melihat apa yang terjadi dengan Ludo. Para pangeran bahkan merinding menyaksikannya. Hanya dalam sekejap Krepa bertindak, Ludo yang tadinya sangat arogan tiba-tiba meleleh hingga tidak tersisa sedikit jiwa Ludo. Para penontonnya menyaksikan ikut merinding, tetapi tiba-tiba sorakan menggema di segala penjuru para penonton. Krepa mendadak terkenal hanya dengan sedikit aksinya di arena. Bahkan Raja Wontira tersenyum. Padahal yang mati adalah putranya. Tradisi tersebut memang sangat aneh. Kakak ketiga, saudara ke-10 sangat kejam. Aku tidak menyangka dia sekuat itu. Menang dari saudara ke-10 bukanlah sesuatu yang membanggakan. Kali ini carikan lawan yang jauh lebih kuat. Saudara ke-77 atau saudara ke-18. Jangan biarkan makhluk lemah itu menang lagi. Di bangku para istri Raja Wontira, di paling ujung mulai heboh sosok wanita mengamuk melihat anaknya mati dengan mengenaskan. Jalan sialan. Lihatlah, anakmu telah membunuh putraku. Bibi, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Saudara ke-90 pasti sudah tahu konsekuensinya. Jika tidak ingin menderita, kenapa Bibi mengizinkan saudara ke-90 ikut dalam perebutan putra mahkota? Siapa yang kau panggil bibi, anak kurang ajar? Apa kau tidak menghormati posisiku? Saudari ke-90, sekarang anakmu sudah mati. Posisi apa yang kau miliki saat ini? Seharusnya kau menghormati saudari ke-10, bukan malah menghinanya. Istri ke-90 baru menyadarinya kematian anaknya bisa membuatnya diusir dari istana seperti yang terjadi dengan Gulan sebelumnya. Bahkan saat itu putra Gulan, Krepa, masih belum diketahui bahwa dia benar-benar mati atau tidak. Tapi karena provokasi istri ke-90 dan istri lainnya meyakinkan Raja Wontira bahwa Krepa telah mati, Raja Wontira terpaksa memindahkan Gulan dari istana. Kini hal tersebut akhirnya akan terjadi pada istri ke-90. Perlahan Gulan bisa membalas orang-orang yang pernah menyulitkan dia sebelumnya. Saudari ke-8, terima kasih atas pembelaanmu. Jana, terima kasih kau selalu memperlakukan aku dengan baik. Tidak perlu dipikirkan saudari Gulan. Memang seperti itu kebenarannya. Shana hanya tersenyum sambil menunduk kepada Nyonya Gulan. Kau lihat itu, Putri Shana tersenyum. Benar. Tidak sia-sia aku bayar mahal untuk datang ke sini. Aku bahkan tidak menyesal jika harus mati hari ini hanya untuk melihat senyuman Putri Shana. Kau tahu, tadi Putri Shana sempat melirikku. Mana mungkin putri itu melihatku yang tampan ini? Kau bermimpi. Jelas-jelas Putri melihatku. Pertarungan dimulai. Kini Pangeran ke-77 yang tampil. Sebelumnya dia sudah diberikan kode oleh Pangeran ke-6 untuk menantang Krepa. Tetapi Pangeran ke-77 menantang Pangeran ke-60. Pertarungan dimenangkan oleh Pangeran ke-77 karena Pangeran ke-60 menyerah. Pertarungan terus berlanjut. Para pangeran saling menantang, namun tidak ada yang berani menantang Pangeran ke-10 lagi. Semuanya takut karena aksi Krepa sebelumnya. Dasar sampah semuanya. Kenapa semuanya pengecut, tidak ada lagi yang berani menantang makhluk rendahan itu? Kakak ketiga, biarkan aku yang menantangnya. Akan aku buat dia menyesal telah dilahirkan. Ucap Pangeran ke-18 Uze. Uze adalah Pangeran ke-18 yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Uze juga telah memenangkan 2 pertarungan sebelumnya. Sekali lagi dia menang, dia akan lolos ke babak berikutnya. Uze tidak sesederhana kelihatannya. Dia memiliki kemampuan untuk mengubah ukuran jiwanya, bisa mengecil dan membesar. 2 lawannya sebelumnya mati meskipun sudah mengatakan menyerah. Meskipun tidak diperbolehkan menyerang yang sudah menyerah, Uze berdalih bahwa dia tidak bisa menahan serangannya. Bagus saudara ke-18. Jangan bunuh dia, lumpuhkan saja satu lengannya dan buat dia tidak bisa bicara
itu dia tidak bisa mengucapkan mundur atau menyerah. Baik kakak ketiga. Wah, Pangeran Uze. Pasti mendebarkan lagi ini. Siapa lawannya kali ini ya? Dengan segala hormat, Pangeran ke-10 Asoka. Aku menantangmu. Cangger. Ibu, tenanglah. Anakmu tidak akan kalah. Wah, lawannya Pangeran ke-10. Ini akan menjadi pertarungan yang hebat. Para penonton semakin antusias. Baiklah, peraturannya masih tetap sama. Pertarungan dimulai. Mereka berdua saling adu pandang, tidak ada celah antara keduanya. Sayang sekali kau berani menerima tantanganku. Aku tidak akan berbelas kasih. Menyerah sama saja mati. Aku kira kau lebih baik daripada yang lain. Ternyata kau sama busuknya. Sebetulnya aku tidak memiliki dendam denganmu, tapi karena Pangeran ketiga ingin kau cacat dan bisu, maka aku hanya patuh. Lengan Uze tiba-tiba membesar dan menghantam Krepa. Tentunya mudah bagi Krepa menghindarinya. Oh, lihat Pangeran Asoka melakukan hal yang sama sebelumnya. Apakah Pangeran Uze bisa menghindar? Secara fisik Pangeran Asoka tidak bisa diserang. Benar, ilmunya adalah bayangan yang tidak bisa disentuh. Para penonton sedang berspekulasi mengenai pertarungan di hadapan mereka. Krepa mulai menyerang dan bersiap untuk menggerogoti tubuh besar Uze. Kabut hitam berkumpul mengerumuni Uze, tetapi dengan cepat Uze berubah bentuk menjadi lebih kecil dari debu. Uze dengan mudah menghindari kabut hitam tersebut dan mencari tubuh asli Krepa. Penonton hanya bisa melihat kabut hitam yang menyelimuti arena. Pertarungan kali ini memakan waktu cukup lama hingga membuat para penonton semakin tidak sabar. Akhirnya aku menemukan tubuhmu. Seketika Uze berubah menjadi besar dan menyerang titik vital Krepa. Kabut hitam yang tersebar berkumpul melihat Krepa terkapar di pinggir arena. Gulan pun khawatir. Putri Shana tampak tegang terlihat dari raut mukanya dan beberapa pangeran lain mulai tersenyum gembira. Bagus saudara ke-18 tidak mengecewakan. Krepa memang terlihat terluka. Pukulan Uze telak mengenainya. Saudara ke-10, segeralah menyerah. Mendengar hal itu dari Putri Shana, Arkan Pangeran ketiga sangat marah. Lagi-lagi Putri Shana menaruh perhatian pada Krepa. Uze, habisi dia, lupakan perkataanku sebelumnya. Sebelum dia menyerah, bunuh dia. Pastikan dia sangat menderita. Memang itu yang aku suka. Uze tidak memberikan kesempatan Krepa untuk berdiri. Dia langsung menghampiri Krepa dan melancarkan serangan berikutnya. Krepa masih belum beranjak dari tempatnya. Saat Uze mendekati Krepa, dia tidak sadar bahwa lengannya mulai meleleh. Serangan Uze sebelumnya tidak hanya melukai Krepa, tetapi juga melukai tangannya sendiri karena bersentuhan langsung dengan Krepa. Apa yang terjadi dengan lenganku? Sial, ini menyakitkan. Apa yang terjadi? Bukankah Pangeran Uze unggul barusan? Aneh, tiba-tiba ia memotong tangannya sendiri. Krepa kembali berdiri tegak. Untuk pertama kalinya Krepa menunjukkan wujud aslinya di hadapan semuanya. Krepa melepaskan jubahnya dan terlihat sosok tegap tangannya kekar berisi. Rambutnya panjang berwarna putih dan matanya memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Semuanya terkejut melihat perubahan Krepa, terutama saudara-saudara tertuanya yang pernah melihat Krepa waktu kecil. Apakah itu saudara ke-10? Apa aku salah lihat? Jangan bandingkan dulu dengan sekarang saudari ke-9. Aku juga sempat khawatir. Sepertinya aku meremehkan saudara ke-10. Penampilan Krepa cukup menawan, hampir membius seluruh wanita yang hadir di arena pertarungan. Saudari ke-10, aku tidak menyangka putramu cukup tampan. Benar, bukankah dulu dia kurus dan sangat lemah? Lihatlah sekarang, selain tampan dia juga gagah dan kuat. Kau benar-benar pandai menyembunyikannya selama ini, saudari ke-10. Terima kasih atas pujiannya para saudariku. Aku tidak menyembunyikannya. Putraku memang pergi jauh untuk berlatih. Sedikit demi sedikit, Nyonya Gulan juga mulai mendapatkan pendukungnya. Kali ini tidak akan ada lagi yang berani merendahkan atau meremehkannya.
Pertarungannya masih berlangsung. Kini Oze telah kehilangan satu lengannya. Yang awalnya Oze ingin mengambil salah satu lengan Krepa, kini malah ucapannya berbalik. Kau bilang ingin membuatku cacat dan bisu, bukan? Salah satu jari Krepa mengeluarkan energi hitam dan diarahkan kepada Oze. Saat energi tersebut dilepaskan, terdengar suara seperti tembakan. Energi tersebut melesat sangat cepat hingga membuat Oze tidak bisa menyadarinya. Sial! Apa yang dia lakukan? Aku tidak bisa mengeluarkan suaraku. Oze memegangi lehernya. Energi hitam tersebut masuk ke dalam mulutnya dan membuatnya tidak bisa bicara. Kini lengkap sudah. Ucapannya Oze katakan justru berbalik kepada dirinya. Apa yang terjadi selanjutnya? Oze tidak pernah akan menyangka dia akan mengalami kondisi seperti itu. Di antara pangeran lainnya, Oze termasuk salah satu pangeran yang memiliki kemampuan yang cukup baik, bahkan termasuk anak yang disukai oleh Raja Wontira. Sayangnya, Oze memiliki sikap yang buruk, bertindak semena-mena tidak terkecuali pada saudaranya sendiri. Dan Oze juga salah satu pangeran yang ikut terlibat saat Krepa dibuang di dunia manusia. Krepa hanya tidak tahu saja karena yang dia ingat hanyalah Arkan, pangeran ketiga yang selalu mempersulit dirinya. Ingatan Krepa hanyalah Arkan dan Arkan, yang dendamnya terhadap Arkan tidak bisa dihilangkan. Kondisi Oze saat di arena sangat memprihatinkan. Dia mencoba untuk bicara dan ingin menyerah, tetapi hal itu tidak bisa dia lakukan. Dia hanya bisa melambaikan tangannya, memberikan kode untuk menyerah, tetapi tidak ada yang memahaminya kecuali ibunya. Anakku sepertinya menyerah. Tolong hentikan pertarungan. Yang mulia, tolong berikan tindakan. Ucap istri ke-18, tapi Raja Wontira berpendapat lain. Dia beranggapan lambaian tangan Oze menandakan dia baik-baik saja. Karena ekspresi Oze tetap menunjukkan kebengisannya, tidak ada bedanya meskipun dia menangis. Raut wajahnya tetap saja terlihat bengis. Kenapa kau mau menyerah? Bukankah kau bilang menyerah sama saja dengan mati? Sial, aku tidak ingin mati. Tiba-tiba Oze menghilang, bukan menghilang sebenarnya, tetapi mengecil menjadi lebih kecil dari debu. Oze berniat melarikan diri, dengan begitu dia masih bisa selamat meskipun mengalami banyak kerugian. Tapi sayangnya saat dia mengecil, energi hitam yang dia telan tidak akan ikut berubah menjadi kecil. Hal itu justru membuatnya semakin cepat untuk menuju kematian. Oze tiba-tiba kembali ke bentuk semula, tapi sayangnya dia dalam kondisi digerogoti oleh energi hitam tersebut. Perlahan dia merasakan siksaan tersebut hingga akhirnya jiwanya melebur. Teriakan penonton langsung menggema. Kini Krepa sudah memiliki banyak penggemar, tidak terkecuali para istri Raja Wontira yang memiliki anak perempuan. Mereka mulai melirik Krepa untuk menjadi mantunya. Di kerajaan Wontira, pernikahan antar saudara diperbolehkan. Tidak ada yang lebih pantas menikahkan putra-putri mereka dengan sesama anggota kerajaan. Pangeran ke-10, silakan kembali ke tempatmu. Pertandingan selanjutnya akan segera dimulai. Bolehkah kali ini aku menantang Panglima Besar? Jika kau tidak keberatan, itu tidak masalah. Baiklah, jika begitu aku akan menantang. Tunggu, izinkan aku menantangmu, Kak. Apakah kakak bersedia? Pangeran ke-10 baru saja bertanding. Anda bisa menolak tantangannya jika mau. Baiklah, aku terima tantanganmu, Asla. Pertandingan selanjutnya akhirnya dimulai. Entah apa yang dipikirkan oleh Pangeran ke-77. Apakah dia benar-benar ingin bertarung dengan Krepa? Bagus, bagus. Ternyata saudara ke-77 menunggu momen saat pecundang itu semakin lemah. Benarkah ternyata saudara ke-77 licik juga? Kita lihat saja hasilnya. Krepa dan Asla saling berhadapan. Asla juga telah memenangkan 2 kali pertandingan. Selangkah lagi dia lolos ke babak berikutnya. Maksudmu apa kau tiba-tiba menantangku, Asla? Aku tahu, Kak. Kakak Anda menantang kakak ketiga. Saat ini belum waktunya kakak berhadapan dengannya. Kakak ketiga tidak sesederhana yang kakak pikirkan. Dia sangat kuat, bahkan hampir menyamai kakak pertama. Jangan gegabah, Kak. Benarkah aku keburu ingin menghajar si brengsek itu? Baiklah,
Aku terima saranmu. Aku akan menyerah, kau yang menang. Tunggu Kak, aku tidak mungkin bisa mempertahankan kemenangan berturut-turut. Tapi Kakak mungkin bisa. Aku yang akan menyerah, tetapi kita harus pura-pura bertarung. Tolong jangan keras pada aku. Oh, baiklah. Akhirnya pertarungan antara Krepa dan Asla dimulai. Seperti biasa, Krepa melancarkan serangan kabut hitam. Asla sempat panik saat kabut tersebut mengelilingi tubuhnya, tapi saat kabut tersebut menyentuhnya, dia baik-baik saja. Apa-apaan ini? Kenapa aku baik-baik saja? Kenapa aku bingung? Kak, kenapa aku baik-baik saja setelah bersentuhan dengan kabut ini? Ini disebut energi marah. Energi marah tidak akan melukai mereka yang tidak memiliki niat jahat pada aku. Oh, ternyata begitu. Untuk melihat mereka benar-benar bertarung, mereka benar-benar saling serang. Tetapi sekalipun mereka tidak saling melukai, pertarungan mereka terlihat sangat sengit dan terlihat imbang. Mereka imbang. Wah, Pangeran ke-77 ternyata memiliki kemampuan. Di balik VIP, Arkan cukup senang melihat aksi Asla. Bahkan Raja Wentira cukup terhibur dengan penampilan mereka berdua. Aku menyerah. Pangeran ke-10 pemenangnya. Sial, kenapa dia menyerah? Tidak berkurang semuanya. Pangeran ketiga kemudian turun ke arena. Dia ingin menantang Krepa, tetapi wasit menolaknya karena Krepa sudah memenangkan 3 kali dan baru saja 2 kali melakukan pertandingan. Akhirnya Arkan menantang saudaranya yang lain 3 kali berturut-turut dan memenangkannya. Pangeran ke-1 juga memenangkan 3 kali berturut-turut. Begitu juga dengan pangeran kedua. Pangeran ke-6 kalah sekali saat menantang pangeran kedua, tetapi menang 3 kali. Akhirnya tinggal tersisa 10 pangeran yang bertahan. Pangeran ke-1 Argus. Pangeran Argus memenangkan 5 kali berturut-turut dan 1 seri saat melawan Krepa dan mendapatkan hak khusus. Pangeran kedua Lukas menang 3 kali berturut-turut dan 2 kali seri saat melawan Arkan dan Krepa dan mendapatkan hak istimewa. Pangeran ketiga Arkan 5 kali menang, 1 kali kalah melawan Argus dan 1 kali seri saat melawan Lukas. Pangeran ke-6 Rodit menang 4 kali dan kalah 2 kali saat melawan Argus dan Lukas dan seri 1 kali saat melawan Asla. Karena pernah kalah tidak mendapatkan hak istimewa atau khusus. Pangeran ke-10 Asoka atau Krepa menang 4 kali, 1 kali seri melawan Argus mendapatkan hak khusus. Pangeran ke-77 Asla menang 3 kali, kalah 2 kali saat melawan Krepa dan Arkan, seri 1 kali melawan Rodit. 4 pangeran lagi yang lolos akan disebutkan nanti saat pertarungan kelompok dimulai. Dari 10 anak tertua Raja Wentira, 5 diantaranya adalah wanita dan 5 lainnya laki-laki. Dari ke-10 pangeran yang lolos berhak mendapatkan haknya untuk memilih 5 jenderal pilihannya masing-masing. Jenderal yang sudah bersekutu tidak bisa dipilih, hanya mereka yang tidak memihak para pangeran yang bisa dipilih. Dari ribuan jenderal hanya ada 100 jenderal yang bisa mereka pilih. Yang lainnya sudah memihak para pangeran atau sedang menjalankan tugasnya. 7 dari 10 pangeran yang lolos ke babak berikutnya hanya mendapatkan hak untuk memilih 5 jenderal untuk mendukungnya. Pangeran Lukas mendapatkan hak istimewa, jadi dia memperoleh tambahan 10 jenderal. Total ada 15 jenderal yang bisa dia pilih. Sedangkan Pangeran Argus dan Krepa masing-masing mendapatkan 10 jenderal tambahan dan memilih 1 dukungan panglima besar. Semuanya sudah memilih jenderal yang akan menjadi dukungan mereka. Dalam hal dukungan sudah jelas Krepa adalah yang paling lemah. Meskipun dia mendapatkan 15 jenderal tambahan untuk mendukungnya, itu masih tidak bisa sebanding dengan yang dimiliki oleh pangeran lainnya. Meskipun rata-rata 99 istri Raja Wentira masing-masing hanya memiliki 5 jenderal yang melindunginya, tapi kebanyakan mereka saling bersekutu untuk menjadi lebih kuat. Sedangkan Nyonya Gulan tidak memiliki satupun sekutu. 5 jenderal yang melindungi Nyonya Gulan sudah lama mati saat pertama kalinya dia dipindahkan keluar istana. Untung saja Putri Shana menempatkan 2 prajurit teratai untuk menjaga Nyonya Gulan. Padahal Ibu Shana hanya memiliki 3 prajurit teratai saat itu yang dia dapatkan dari Raja Wentira, meskipun ada beberapa jenderal yang lainnya. Prajurit teratai tidak bisa dibandingkan dengan jenderal biasa. Prajurit teratai adalah pasukan pribadi milik Raja Wentira.
Hanya 100 prajurit teratai. Kemampuan individu prajurit teratai itu setara 10 jenderal biasa digabungkan. Tentunya tidak semua istri Raja Wentira memiliki penjaga prajurit teratai. Raja Wentira tahu sudah terlambat bagi anaknya untuk mencari dukungan. Maka dari itu Raja Wentira memberikan 20 prajurit teratai untuk mendukung Krepa. Karena pertarungan kelompok bukan sembarang pertarungan biasa, tetapi itu adalah perang besar yang melibatkan banyak jenderal dan prajurit. Segabut itulah Raja Wentira. Kerajaan Wentira yang terkenal akan luas wilayahnya dan memiliki triliunan prajurit akan dikorbankan untuk perang hanya untuk memilih satu putra mahkota. Selain tradisi yang aneh itu juga sangat kejam. Jangankan nyawa para prajurit dan jenderalnya, nyawa anaknya sendiri tidak dia pedulikan demi menjalankan ritual tradisi yang sudah ada jutaan tahun yang lalu. Aku tahu kau memang sangat kuat, saudara ke-10. Silakan kau duluan untuk memilih panglima besar. Terima kasih kakak pertama. Jika begitu aku akan memilih 7 panglima besar Wentira. Konon 7 orang panglima ini berasal dari tempat yang berbeda-beda yang memiliki kekuatan masing-masing. Kerajaan besar Wentira sebetulnya adalah gabungan dari 8 kerajaan yang disatukan meliputi daratan, laut maupun langit. Maka dari itu kerajaan Wentira adalah kerajaan gaib terbesar di seluruh Nusantara. Luas wilayah kerajaan gaib Wentira meliputi seluruh daratan Sulawesi, Laut Jawa atau disebut sebagai segitiga Masalembo, dan sebagian wilayah Istana Langit. Meskipun di Sulawesi ada beberapa kerajaan gaib selain kerajaan Wentira, kerajaan-kerajaan tersebut adalah bagian dari kerajaan Wentira. Kerajaan Wentira sebetulnya pernah menyerang dan ingin menyabotase seluruh kerajaan gaib di seluruh Nusantara. Saat itu yang diincar pertama kali adalah Pulau Jawa, tapi sayangnya harus digagalkan oleh 4 tokoh sakti yang mendiami Pulau Jawa dan menjaga Nusantara. Mereka adalah 4 Punokawan, Semar, Gareng, Petro, dan Bagong. Kerajaan Wentira tidak berhenti begitu saja. Akhirnya mereka menyasar ke pulau lainnya, yaitu Pulau Kalimantan. Untuk menjaga ketentraman di alam gaib Nusantara, 4 Punokawan juga tidak tinggal diam. Mereka juga mencegah kerajaan Wentira untuk melakukan aksinya tersebut. Tentunya Raja Wentira saat itu sangat kesal dan ingin membuat perhitungan dengan 4 Punokawan tersebut. Akan tetapi aksinya gagal karena ada makhluk asing yang ingin menjajah wilayah Nusantara. Kemudian dengan segala perundingan, Raja Wentira setuju untuk tidak berbuat macam-macam dengan wilayah Nusantara lainnya. Tetapi dengan syarat, seluruh wilayah yang pernah kerajaan Wentira kuasai saat itu tidak bisa diganggu-gugat. Wilayah Wentira saat itu meliputi seluruh Pulau Sulawesi, Laut Jawa yang masuk kawasan segitiga Masalembo, dan sebagian kawasan milik Istana Langit. 4 Punokawan sebetulnya enggan setuju saat itu, tapi mengesampingkan masalah tersebut dan fokus untuk mempertahankan Nusantara dari sabotase makhluk dari wilayah lain. Makhluk lain tersebut adalah pasukan merah yang dimiliki oleh Kekaisaran Gaib di Tanah Iblis Xinjiang. 4 Punokawan juga memperhitungkan kemampuan kerajaan Wentira dengan menjadikannya sekutu. Kerajaan Wentira juga ikut andil untuk melindungi sebagian wilayah Nusantara. Kerajaan Wentira diakui kehebatannya karena adanya 7 panglima besar yang menjadi pondasi yang kokoh untuk kerajaan. Terbentuknya 7 panglima besar juga tidak lepas dari pertempuran yang besar. Dahulu kerajaan Wentira hanya memiliki 1 panglima besar, yaitu Algo. Panglima besar Algo, sosok ini dulunya hanya rakyat biasa. Algo adalah seorang pemburu, hasil buruannya dia jual atau tukar dengan kebutuhan yang dia inginkan. Saat itu kerajaan Wentira diserbu oleh kumpulan hewan-hewan mistis yang menyerang wilayah Wentira. Raja merekrut prajurit tambahan dari rakyat biasa dengan alasan ingin menaikkan derajat rakyatnya dan menjadikannya bagian kerajaan. Tetapi sebenarnya hanya dijadikan sebagai tameng di barisan terdepan. Algo ikut saat itu karena tergiur dengan hadiah yang akan diberikan. Alih-alih ingin mengorbankan rakyatnya, ternyata para hewan mistis tersebut berhasil dimusnahkan oleh Algo bersama dengan beberapa rakyat lainnya. Mengetahui hal tersebut, tentunya Raja Wentira senang, tetapi enggan untuk memberikan hak mereka sebagai bagian dari kerajaan. Tapi Pangeran Wentira yang saat ini menjadi raja, tertarik dengan Algo dan menjadikannya bawahannya beserta yang lainnya.
Saat pangeran tersebut naik tahta, Algo ditunjuk sebagai jenderal karena kontribusi besarnya saat menemaninya menaklukkan beberapa wilayah. Seiring berjalannya waktu, Algo menjadi terkenal dan diangkat menjadi satu-satunya panglima besar di kerajaan Wantira hingga saat ini. Panglima besar Ares. Setelah Algo menjadi panglima besar, Raja Wantira mulai memperluas wilayahnya. Dimulai dari seluruh daratan gaib yang ada di Sulawesi, konon Ares adalah pemimpin suku kecil yang berada di sekitar wilayah Sulawesi. Ares mampu mengimbangi Algo dalam pertarungan yang membuat Raja Wantira tertarik kepadanya. Raja memberikan tawaran kepada Ares untuk menjadi bagian dari Wantira. Dia menjanjikan semua pengikutnya akan makmur dan sejahtera. Ares tidak punya pilihan lain dalam hal kemampuan maupun jumlah. Dia jelas kalah jauh dibandingkan dengan kerajaan Wantira. Akhirnya Ares setuju dan masuk menjadi bagian kerajaan Wantira. Awalnya Ares hanya memanfaatkannya saja dan mencari kesempatan untuk pergi dari Wantira. Tetapi ucapan Wantira tidak berbohong. Para pengikut Ares sangat senang dengan fasilitas dan perlakuan yang baik dari kerajaan Wantira. Akhirnya Ares benar-benar mengabdi dan menjadi salah satu panglima besar yang ditakuti karena keganasannya. Panglima besar Risi. Tidak diketahui bagaimana Risi masuk dalam panglima besar. Hanya ada informasi kecil bahwa Risi sebenarnya bukan berasal dari Nusantara. Dia adalah sosok pengembara yang mencari pengalaman. Karena kecerdasannya yang melebihi makhluk rata-rata, Raja Wantira memintanya sebagai penasehat sekaligus panglima besar. Ada yang mengatakan bahwa Risi adalah manusia, ada juga yang mengatakan Risi adalah dewa. Tapi kecerdasannya dimiliki Risi setingkat dengan manusia. Selain cerdas, Risi juga cukup kuat. Dia bisa menahan serangan penuh Ares hanya dengan satu tangan dan mampu membuat Algo stres hanya dengan ucapannya. Risi juga yang menjadi faktor kemenangan di setiap pertarungan saat kerajaan Wantira memperluas wilayah. Dengan pemikiran cerdas Risi, segala strategi yang dia siapkan selalu berhasil dengan mengagumkan. Panglima besar Kimaro. Tidak ada informasi jelas mengenai sosok satu ini. Konon Kimaro adalah makhluk lautan yang berada di segitiga masa Lembo. Dia memiliki saudara yang bernama Kokon yang juga menjadi salah satu panglima besar. Kimaro adalah perwujudan siluman duyung yang konon memiliki ratusan makhluk seperti putri duyung. Panglima besar Kokon. Tidak ada informasi jelas juga mengenai sosok satu ini. Konon dari seluruh panglima besar, Kokon adalah yang terkuat, tetapi tidak ada yang bisa memerintahnya kecuali Raja Wantira dan Risi. Kokon adalah perwujudan dari makhluk besar berwujud gurita yang sangat besar. Paus biru hanya seperti ikan cupang baginya, jadi bisa dibayangkan sebesar apa Kokon jika dalam bentuk aslinya. Panglima besar Dewi Yin. Setelah kerajaan Wantira menguasai lautannya ada di sekitar wilayahnya, Raja Wantira menyasar di wilayah langit. Sebetulnya Raja Wantira tidak ingin mengusik wilayah langit, tetapi wilayah langitlah yang mencari masalah dengan kerajaan Wantira. Semuanya berawal saat Ernest istri ke-8 kabur dari Istana Langit dan bertemu dengan Raja Wantira. Ernest adalah calon selir milik Raja Al-Mahsyur. Ernest kabur karena dia tahu sikap Raja Al yang sebenarnya. Pasukan Istana Langit berniat mengambil Ernest. Saat itu jenderal yang memimpin adalah Dewi Yin, adik Ernest yang diperintahkan oleh Raja Al. Berharap Ernest bisa dibujuk oleh adiknya, tetapi malah Dewi Yin yang terbujuk oleh Ernest dan membelot dari Istana Langit dan menjadi salah satu panglima besar Wantira. Mengetahui itu, Raja Al marah. Yang awalnya hanya ingin mengambil Ernest, Raja Al justru ingin memusnahkan kerajaan Wantira. Pertarungan panjang akhirnya terjadi tanpa ada pemenangnya di kedua belah pihak. Pertempuran tersebut konon berlangsung hingga ratusan tahun. Banyak korban berjatuhan di kedua belah pihak. Kerajaan Wantira awalnya kewalahan melawan pasukan kuat Istana Langit, tapi muncul sosok kuat yang ikut bertarung di sisi 6 panglima besar dan membuat situasi imbang melawan pasukan Istana Langit. Panglima besar misterius, sosok ini tidak pernah diketahui, hanya Raja Wantira yang tahu dan tidak bisa diperintahkan oleh siapapun, bahkan oleh Raja Wantira. Dia akan bertindak dengan kemauannya sendiri dan hanya mempertimbangkan permintaan Raja Wantira. Namun berkat sosok misterius ini, kerajaan Wantira mampu bertempur secara imbang dengan Istana Langit.
7 panglima besar Wontira mulai terkenal di jagat gaib setelah berhasil membuat pasukan Istana Langit mundur.